Oke guys, jadi ini adalah podcast pertama kita. Jangan Oh iya, enggak. Iya, kita mau bahas beberapa konspirasi, terus nanti juga ada film mungkin ya. Iya. Jadi ini konten yang baru di pod discussion ya bahasa Inggris ya. Oke. Ini dulu dong, motivasi bikin ini apa? Oh iya. Nggak tahu, silakan Ibu Ciu. Ya hobi aja sih, karena suka. Semoga teman-teman yang nonton juga banyak. Jangan lupa di-share makanya ya. Oke, hari ini kita mau bahas konspirasi film kartun nih. Suka nonton film kartun nggak? Dulu ya, pasti kayak SpongeBob, Doraemon gitu-gitu Pagi-pagi ya. kan? Iya, hari Minggu. Kayak bangun pagi, waduh kayak Ya, biasanya jam 8 kan, jam 8 pagi urutan ya. Dora juga dulu. Iya. Nah, ini gue cari gitu kan, ternyata ada konspirasi film kartunnya nih. Jadi kita mau bahas nih buat teman-teman semua yang mungkin udah tahu juga ya, banyak juga yang udah tahu teori konspirasi dari film-film kartun yang ada. Dan kali ini kita mau bahas sekitar 5 film nih. Nah, kebetulan belum baca kan? Belum. Ya, belum. Jadi kita harusnya lebih wow, ya. Langsung aja ya, kita masuk ke konspirasi kartun yang pertama. Itu ada Masha and the Bear. Nah, Masha and the Bear merupakan kisah animasi yang berasal dari Rusia, ditulis oleh seorang bernama Oleg Kuzovkov sejak 2013. Pernah nonton nggak? Pernah. Dulu ini kayaknya di Antv nih dulu seringnya. Oh iya, kartun Antv ini. ya? Iya, Masha and the Antv Bear. apa TPI? Antv sih kayaknya sih. Oh iya, benar. Tapi dangdut dulu dong. Yang warna ungu gitu ya? Warna ungu. Tapi sebenarnya gue jujur nggak terlalu suka sih. Karena terlalu suka ya? Iya, karena kayak anak kecil gitu sih. Iya, tapi emang kartun favorit aku sih antara SpongeBob atau Doraemon sih. Oh, itu favorit sih. Iya, dua itu doang lah udah. Umum. Ini ada fakta pertama. Konon sosok Masha dalam cerita itu merupakan bocah yang dimakan oleh seekor beruang saat menonton pertunjukan sirkus. Hal ini juga menjadi asal-usul mengapa di serial animasinya Masha tidak memiliki orang tua dan hanya diasuh oleh si beruang. Waduh, ngeri ini. Udah mulai dark gitu iya. ya. Ini kalau gue baca detailnya ya, jadi ceritanya si Masha sama orang tuanya ini ke sirkus. Terus Masha ini lepas dari jangkauan orang tuanya. Masuklah dia ke kandang beruang itu. Terus katanya sih diterkam, kayak gitu. Jadi si penulis ceritanya ini kayak mendedikasi lah ya. Tapi emang maksudnya ada berita yang tertulisnya, maksudnya kayak ada nih anak dimakan beruang gitu, ada ya? Kayak beritanya atau apanya gitu? Nggak ada sih, lebih ke arah cerita Masha and the Bear asal-usulnya gitu. Oh, cuman kayak legend ini doang ya, cerita-cerita. Iya. Tapi aneh ya, harusnya kan kalau beruang kan dijaga nggak sih harusnya? Kan anaknya kan, masa mendadak kayak dia kan lari kan, terus mendadak dimakan kan? Oh iya bener juga ya. Harusnya ada penjaganya ya. Yang iya, kayak, harusnya. Yang kayak ini ya, masukin beruang atau kasih makan beruang kan ada penjaganya pasti di pinggir-pinggirnya ya. Cuman nggak tahu sih, ini tuh ngetren banget loh, maksudnya viral banget. Oh. Jadi sampai gue punya saudara ya, beneran dia takut nonton Masha and the Bear karena ini tahu ya teori konspirasi ini. Sampai ada meme yang Masha-nya berdarah-darah itu. Oh. Pernah lihat nggak? Belum sih, cuman pasti serem sih kayak. Iya. Oke, jadi percaya nggak kira-kira? Kayaknya ini agak nggak terlalu ya sebenarnya ya. Soalnya kayak masih banyak yang kayak belum bisa terkonfirmasi ya kayaknya ya. Belum valid kayak ya. Iya, belum valid. Jadi kayak agak susah percaya gitu. Oh, oke. Lanjut. Kedua ya. Konspirasi yang kedua itu film Winnie the Pooh, tahu ya? Winnie the Pooh. Ini lagi viral kan? Tahu nggak? Christopher Robin bukan sih? Atau yang beda ya? Nggak tahu deh. Jadi viral banget sampai nggak bisa masuk bioskop. Ini teorinya ya. Winnie the Pooh umumnya disingkat menjadi Pooh Bear dan pernah disebut Edward Bear. Adalah karakter burung fiksi yang diciptakan oleh A.A. Milne ya. Buku pertama mengenai karakter ini adalah Winnie the Pooh, lalu diikuti dengan The House at Pooh Corner. Nah, itu asal-usulnya ya. Fakta yang pertama, para karakter secara nggak langsung mempresentasikan berbagai macam kondisi mental disorder. Pooh menggambarkan kondisi impulsif atau bisa dibilang ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Apaan tuh? Ya, kayaknya ini semacam dia kayaknya hyperaktif gitu kali ya. Kalau misalnya biasa. Gitu? Iya, kayaknya. Dia nggak bisa ini, tapi sama OCD ya. Dan OCD. Karena usaha kerasnya untuk bisa mendapatkan madu bagaimanapun caranya tanpa memikirkan resiko lain.
OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ditunjukkan saat Pooh selalu obsesif pada madu lebih dari apapun dan kebiasaan menghitung yang tak terkendali. Karakter lain dari Winnie the Pooh juga menggambarkan gangguan mental lainnya seperti Piglet dengan sifat kecemasan berlebihan atau anxiety, Tiger dengan mental bipolar, Roo dengan autisme, Eeyore ya, dulu kayaknya, yang depresi, Rabbit dengan OCD, all sebagai karakter dyslexia. Wah, itu penyakit mental semua tuh. Iya. Udah lama nih, udah lama bahas mental health ya. Beneran, udah lupa gue Winnie the Pooh, emang bener ya? Aku agak lupa sih, dulu terakhir kayaknya nonton Winnie the Pooh tuh udah pas waktu masih kecil banget sih kayaknya ya dulu. Tapi kan karena masih kecil kan kita nggak ngeh kan sampai segitunya kayaknya ya. Ya tapi bisa jadi sih kalau ini ya mungkin ya. Aku emang ingat kayak Winnie the Pooh kan dia kayak ini banget tergila-gila sama madu kan, apa-apa bau madu atau maunya madu gitu. Sama ngitungnya itu ya. Nah kalau ngitung, kan, ya? emang iya ya. Nah ini aku nggak tahu kalau yang ngitung iya. Cuman mungkin tergantung siapa yang nulis kali ya. Maksudnya kayak kartun ini atau kayak biasanya kan lagu kayak gitu kan. Lagu kan terinspirasi dari perasaan si penulis gitu ya. Nah nggak tahu nih si penciptanya ini gimana gitu ya. Maksudnya ya mungkin aja sebenarnya nggak bermaksud nyiptain kayak gitu, tapi karena sekarang lagi hype mental health gitu ya. Waktu gue nulis ini juga kayak masa sih, gue nggak percaya sih karena kayaknya zaman dulu nggak terlalu booming ya mental health. Iya kayaknya, tapi bisa jadi juga karena mungkin setiap bikin karakter kan dia butuh kayak semacam strong point dari masing-masing karakternya kan, yang perlu beda banget nih biar ceritanya makin seru. Nah mungkin penulisnya bisa jadi makanya yaudah kita pakai apa ya gitu kan, terus akhirnya dimasukin Winnie the Pooh dengan OCD-nya mungkin, terus Tiger bipolar gitu-gitu kayaknya ya. Jadi lu bisa percaya jadi kan? sih. Nah kalau ini bisa jadi lebih mungkin ini daripada yang pertama tadi gitu yang Mas and the Bear. Karena yang pertama nggak ada dasarnya ya. Iya, ini lebih ada dasarnya sih, mungkin ya bisa mungkin jadi. Ya mungkin. Oke, lanjut nih yang ketiga nih yang paling kita suka lah ya. Ini udah terkenal banget teorinya. SpongeBob, kartun yang mengisahkan kehidupan bawah laut ini juga tak luput dari teori konspirasi para penonton. Berarti yang ciptain para penonton ya. Pencipta tokoh animasi SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, meninggal dunia pada usia 57 tahun. Kabar ini dipastikan oleh Nickelodeon yang telah menyiarkan serial kartun sejak 1999. Berarti udah lama banget ya, iya. Ciptanya. Cuma masih ada ya karyanya. Masih. Hebat loh. Sampai sekarang kan kayaknya masih sering tuh. Ada bahasa Indonesia. Iya, terus film-filmnya kan setiap tahun kayaknya berapa tahun sekali gitu kan ada kan dibuat terus. Oh gitu. iya di film itu berarti ada yang nerusin ya? Iya, mungkin franchise atau apa kali ya, production yang nurusin ya. Anaknya. Mungkin perusahaan keluarga jadinya jatuhnya ya. Oke, fakta pertama, beredar cerita bahwa kartun ini dibuat berdasarkan fakta tentang kehidupan bawah laut pada masa kini, yakni dipenuhi sampah-sampah menyerupai kaleng, plastik, hingga sebuah spons. Makanya rumah-rumah yang ada di kartun SpongeBob ini berbentuk kaleng atau sampah-sampah yang ada di bawah laut. Gimana? Nah, kalau ini aku kayaknya pernah dengar nih. Jadi katanya si siapa tadi ininya Stephen Hillenburg ini dia sebenarnya bikin kartun SpongeBob itu karena terinspirasi untuk ngajarin kehidupan, memang pelajaran tentang kehidupan di bawah laut gitu. Makanya kenapa dia latarnya di Bikini Bottom gitu ya, di air, di laut, terus dengan karakter seperti itu. Jadi bisa jadi sih kalau yang pertama memang kayaknya tuh. Nah cuman mungkin kalau ini kan lebih di highlight soal berbentuk kaleng atau sampah yang ada di bawah laut kan, yang kayak sampah-sampahnya gitu kan, gitu ya. Bisa jadi sih memang kan banyak ya sampah di laut kan. Iya benar-benar. Soalnya emang menggambarkan wilayah laut banget ya, kayak Patricknya, bintang laut. Cuman si Sandy doang yang agak aneh ya. kenapa tuh? Kan tupai. Iya bener juga ya. Ada di bawah laut coba. Iya, gimana cara dia bikin rumah itu? Iya. Teori. Jangan-jangan sebenarnya si Sandy itu dari masa depan ya, terus dia iya mungkin ya bikin lagi teori konspirasi. Iya, konspirasi tupainya bisa masuk ke air gitu. Terus ada anehnya juga kan, ada laut di dalam laut kan, yang ada pasirnya gitu-gitu ya. Itu menarik sih. Fakta kedua, wah ini banyak nih faktanya SpongeBob. Beberapa penggemar telah setuju bahwa Bikini Bottom adalah bagian dari Bikini Atoll, sebuah pulau yang pernah menjadi tempat uji perangkat nuklir. Radiasi dari nuklir ini akhirnya membuat para penduduk menjadi makhluk laut yang aneh.
Oke. Nih. Tapi ini beneran ada loh. Gue searching Iya. bikini atol kan, ada bener tempatnya ada. Oh ya, bisa jadi sih. Tulisannya sama lagi kayak bikini bottom. Tau kan bikini Iya. bottom ukirannya itu gimana? Saya tulisan bikini bottom. Yang Kalau gimana nih misalnya maksudnya? kita nonton SpongeBob kan bikini bottom yang Krusty Krab kan ada tulisan nih. Oh iya. Ya kan? Itu bener-bener mirip kayak bikini atol, pelangnya bikini atol ini. Oh iya, bisa jadi sih memang. Terus kan kalau misalkan makhluk laut gitu-gitu bisa kena radiasi nuklir kan memang bisa bermutasi ya, dia berubah. Oh iya? Iya, kayak beneran. Beneran. Jadi kayak dulu yang pas waktu perang dunia kan itu bom atom dijatuhin tuh, itu kan pas waktu kapan ya, perang kapan, jadi ada yang dia kena tuh penduduknya radiasi kayak gitu, terus jadi dia ke bawahnya pas waktu dia punya anak gitu-gitu, semuanya tuh kelainan genetik semua karena tadi gitu kan bermutasi soalnya. Oke, bener deh ini ya. Soalnya memang tempatnya tuh bener-bener ada sih. Nanti ditaruh lah di Instagram buat discuss ya. Tapi ada maksudnya kayak ada foto ikan atau apanya nggak yang dia jadi berubah atau gimana gitu? Enggak sih. Oh nggak ada ya? Iya banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin penulisnya terinspirasi kali ya dari bikini atol ini gitu ya. Mungkin ya dia resah juga kali ya sebagai masyarakat gitu. Di bom nuklir. Iya bisa jadi. Bahkan sejumlah footage ledakan nuklir yang terjadi di Bikini Atoll muncul dalam episode Dying for Pi. Waduh, gua lupa nih episode. Yang mana ya? Yang kayaknya itu bukan sih yang meledak itu nggak sih? Iya, jadi Squidward-nya itu ada masukin bom di pie, apanya banyak terus dimakan SpongeBob deh. Oh iya, terus meledak kan? Mungkin ya, mungkin itu. Sang pembuat kartun Stephen Hillenburg kabarnya secara sengaja memasukkan unsur tersebut dalam cerita. Oh ini udah bener lah ini. Oke, lanjut ya. Valid lah. Nih yang terakhir nih, Scooby-Doo. Nah ini juga menarik nih. Gua suka banget sih kartun ini. Scooby-Doo adalah sebuah serial animasi televisi Amerika Serikat yang diproduksi untuk acara televisi Sabtu pagi hari. Film animasi ini telah diproduksi dalam beberapa versi yang berbeda dari tahun 1969 hingga sekarang. Belum lahir kan? Iya, belum lahir. Jauh banget, masih jauh. Fakta pertama, banyak yang percaya kalau Shaggy dalam serial Scooby-Doo adalah seorang pecandu marijuana. Tahu nggak marijuana apa? Tahu dong. Narkoba ya? Ganja. Oh ganja ya? Iya. Fakta ini diperkuat oleh penampakan Shaggy tengah merokok pada beberapa episode. Beberapa fans Scooby-Doo bahkan percaya dan mengakui kalau Shaggy pecandu marijuana sampai membuatnya sering berhalusinasi melihat anjing kesayangannya yaitu Scooby-Doo. Kemampuan berkomunikasi antara Shaggy dan Scooby-Doo dianggap hanyalah sebatas imajinasi yang dikeluarkan oleh Shaggy. Kemudian fakta lain diperkuat saat Shaggy datang pada pertunjukan teatrikal Scooby-Doo di mana karakter Shaggy jatuh hati pada wanita bernama Mary Jane yang merupakan plesetan dari marijuana. Kayaknya Shaggy ini dia Spider-Man ya. Karena kan sama Mary Jane juga. Iya. Aduh, jokesnya mantep banget ya. Ya, tapi bener sih kayaknya, nggak tahu ya. Cuman memang kalau kita nonton Scooby-Doo, peran-peran yang lain tuh nggak bisa ngobrol sama Scooby-Doo. Emang iya ya? Cuman Shaggy doang yang bisa ngomong. Oh iya. Iya. Baru tahu loh kalau yang ini. Beneran, jadi kayak ibaratnya semua pemeran di Scooby-Doo itu kayak kalau mau ngomong sama Scooby-Doo mesti manggil Shaggy. Gitu. Sampai ya pernah sih ada kayak mereka cuma manggil Scooby-Doo tapi nggak ajak ngobrol yang kayak ya kan scene-nya bareng Shaggy Scooby-Doo kan. Iya. Ngobrol, Tapi Shaggy juga emang mukanya dari kalau nggak salah tuh pas waktu dia ada tuh mukanya emang muka kayak orang kayak nge-fly gitu nggak sih kayaknya. Iya. Kayak ketarik gitu ya. Jadi kalau yang Mary Jane ini gimana nih? Ya bisa aja sih dia plesetin. Jauh banget sih tapi. Kan Mary kan, Mary Jane, marijuana ya. Bisa Mary Johanna ya. Ya udahlah, cocok logi lah ini ya kalau ini ya. Tapi kayaknya Mary Jane enggak sih kalau menurut gue. Cuman mungkin ya kalau yang halusinasi Scooby-Doo Shaggy kayak bisa jadi ngomong sama anjing soalnya ya. Iya, nggak relate lah. Ngobrolnya bahasa manusia gitu. Iya sih. Ya itu sih. Oke, dari 4 ini menurut lu teori konspirasi mana nih yang paling kuat, yang kayaknya ini kayak paling bener deh? Kalau yang paling bener sih SpongeBob sih kayaknya ya. Sama Winnie the Pooh. Winnie the Pooh juga mungkin sih. Karena kan dia memang bisa aja faktanya kan itu kan berlandaskan ada bukti-bukti kayak gini. Jadi bisa jadi dua itu sih. Kalau Cici?
SpongeBob sih. SpongeBob ya. SpongeBob tuh kuat banget ya, karena memang dari Steven Hillenburg-nya ngomong sendiri kan, kalau dia memang sengaja masukin unsur yang nuklir itu ke episode Dying Pay itu gitu. Ada teori konspirasi kartun yang lain nggak? Teori konspirasi yang lain Yang ya. pernah denger gitu? Apa ya? Hello Kitty ya, kayaknya ya. Katanya Iya. horor ya. Iya, katanya horor banget. Terus juga ada beberapa kalau ini kartun Disney ya, kayak misalkan yang itu apa? Rapunzel. Bukan, yang Cinderella misalkan contohnya. Jadi Oh, iya, bener-bener. iya, dia kan katanya buat sampai apa? Masuk dengan cocok pas dengan sepatu yang dicarinya itu sampai di apa? Di sempit-sempitin lah atau gimana gitu sampai dipaksa. berdarah. Iya, sampai dipaksa-paksa gitu. Ada juga yang si siapa namanya? Putri Tidur yang dia di Snow White. ya. Iya, Snow White juga katanya, ini nggak tahu ya bener atau enggak, katanya cerita aslinya si Snow White-nya itu sebelum dicium sama pangerannya itu sempat diperkosa dulu kayak gitu-gitu. Ya itu kan nggak tahu ya. Bisa Iya, jadi ya, bisa nggak juga sih. Gue Shinchan sih. Shinchan ya. Kenapa tuh? Bener Yang mana ya? Yang sebenarnya tuh Shinchan ini udah mati sama adiknya karena ketabrak. Oh. Tapi si mamanya ini bikin cerita lah gitu untuk mengenang anak yang meninggal. Ya lahirlah Shinchan ini. Makanya Shinchan tuh karakternya gitu-gitu aja kan, nggak ada perubahan gitu. Males, pertumbuhannya gitu-gitu doang. Tapi emang maksudnya itu berdasarkan yang nulis atau maksudnya kayak karakter mamanya yang di dalam Shinchan Iya, gitu? iya, bener. Itu, Oh, bener. Itu orang tuanya yang nulis. Katanya sih ya, katanya. Oh, iya, katanya iya. kayak gitu. Ini bahaslah konspirasi. Iya, iya, bisa, Konspirasi. bisa. Dikulik-kulik Part dulu, dua ya, kulik. Part 2. Oke, gitu aja kali ya konspirasi kali ini. Kalau misalnya kalian ada konspirasi-konspirasi yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Kita juga ada di Noise. Jangan lupa subscribe Noise kita. Terus YouTube masih numpang lah ya di Melakesya dulu. Merintis. Ya gitu aja. Sampai ketemu di next konspirasi selanjutnya. Oke, see you guys.